Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi dengan saya Johan. Kali ini kita akan belajar bersama tentang Internet of Things ya, atau lebih dikenal dengan istilah IoT. Nah, apa itu IoT? Di video ini saya akan menjelaskan secara umum ya sebelum kita nanti melangkah ke hal-hal teknisnya. Jadi kita tahu gambarannya IoT itu apa sih? Nah, seperti itu ya. Oke, saya akan sampaikan dulu tentang pengantar IoT ya. Jadi, nah, mungkin Anda sudah sering ya mendengar atau melihat atau bahkan menggunakan ya yang namanya smart home. Atau mungkin Anda ke mall, Anda ke apa eh, tempat-tempat yang kantor-kantor seperti itu, mereka sudah menerapkan yang namanya smart building. Atau juga yang sering kita dengar akhir-akhir ini yaitu smart farming. Kemudian smart city ya yang sempat booming beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sebenarnya apa sih semua smart-smart ini ya? Sekarang kita akan masuk kepada definisinya. Jadi hingga saat video ini dibuat ya, belum ada definisi pasti tentang Internet of Things ya. Mohon maaf kalau mungkin saya salah, silakan Anda bisa membenarkan ya. Jadi banyak sekali definisi yang dibuat oleh berbagai ahli ya. Jadi misalnya itu dari Palavisetti, itu beliau bilang bahwa IoT adalah paradigma yang perangkat itu eh, memiliki sensor, aktuator dan prosesor. Kemudian bisa dapat berkomunikasi untuk tujuan yang tertentu seperti itu ya. Nah, dari berbagai definisi ini ya, ini saya ambil acak saja dari berbagai referensi. eh, kita bisa ambil beberapa keywordnya ya, yaitu IoT itu adalah perangkat elektronik pasti ya, perangkat elektronik dan dia memiliki sensor, aktuator dan prosesor. Apa itu sensor, aktuator dan prosesor? Nanti akan kita bahas lebih lanjut di materi selanjutnya. Kemudian mereka bisa saling terhubung, bahkan bisa terhubung ke internet. Ya, mungkin Anda pernah atau sudah menggunakan, misalnya Anda bisa mengontrol lampu rumah Anda dari tempat yang lain melalui koneksi internet, atau mungkin bisa melihat CCTV ya dari koneksi internet. Nah, seperti itu. Ya, dan semua itu mereka digunakan untuk tujuan tertentu ya. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, misalnya ada smart home, ada smart building, ada smart farming, ada smart healthcare, banyak sekali smart-smart yang lain ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat tentang perangkatnya ya. Jadi ini prediksi hingga tahun 2034 itu akan ada sebanyak berapa ini? 40,6 billion, berarti 40,6 miliar perangkat ya IoT, maaf, yang terhubung di internet. Gampang sekali ya. Nanti ini akan ada dampak set negatifnya, nanti kita akan bahas di materi yang lain ya. Oke, sekarang kita akan fokus dulu ke komponennya. Ada komponen apa saja sih di IoT ini ya? Nah, tadi sudah disebutkan keywordnya ya. Ada sensor, ada prosesor, di sini microcontroller, dan ada aktuator ya yang terhubung ke jaringan. Ya. Contohnya sensor itu apa sih Pak? Nah, ini ada, saya berikan contoh ini sensor DHT22. Ini sensor untuk mendapatkan informasi suhu dan kelembapan udara. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sensor LDR ya untuk mendapatkan intensitas cahaya. Nah, mungkin Anda tahu ada lampu yang kalau malamnya nyala sendiri, kalau siang mati sendiri. Nah, dia pakai ini LDR ya. Nah, apakah lampu yang menyala dan mati itu bisa dikatakan smart? Belum bisa ya. Dia otomatis tapi belum smart. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir yang bawah ini contohnya adalah ini sensor kelembapan tanah ya. Jadi nanti ini ditancapkan ke dalam tanah seperti itu. Kemudian sensor-sensor ini pastinya akan menghasilkan data ya.
dia akan mendapatkan data. Kalau yang ini dari lingkungan, dari udara, kalau yang ini dari cahaya, dan kalau yang ini dari tanah. Kemudian data-data itu akan dikirimkan ke prosesornya, yaitu di microcontroller melalui jaringan. Nah, saat ini sudah banyak jaringan yang didesain khusus untuk IoT, ya. Biasanya yang paling umum itu namanya LoRa. Ya, LoRa, ada Zigbee, ada BLE, Bluetooth Low Energy. Jadi Bluetooth tapi dia yang versi low energy. Kemudian beberapa perangkat IoT juga bisa terkoneksi ke WiFi dan apa namanya bisa terkoneksi ke 5G ya, seluler seperti itu. Ini kemudian dikirimkan dan diproses datanya. Contohnya pakai apa memprosesnya? Arduino misalnya ya, ESP32, Raspberry Pi, dan masih banyak lainnya. Misalnya ada Beagleboard, ada Intel Galileo, dan seterusnya. Ada banyak sekali ya. Kemudian eh, untuk pengiriman data ini, untuk menjamin agar pengiriman data itu berhasil, seperti juga di jaringan komputer, itu ada banyak protokol yang digunakan, yang dikembangkan khusus untuk si IoT. Misalnya MQTT, ya, ada lagi CoAP. Nah, tapi juga IoT bisa menggunakan protokol yang kita pakai sekarang, HTTP, HTTPS ya, agar dia bisa terhubung ke server web server yang bisa kita gunakan. Kemudian juga dia juga punya protokol namanya XMPP ya. Ini biasa digunakan untuk chat. Nah, seperti itu. Kemudian aktuator. Aktuator itu apa? Aktuator ini adalah perangkat yang dia bisa melakukan sebuah aksi. Ya, seperti itu. Yang paling atas di sini ini namanya relay. Relay adalah saklar elektronis ya, sama seperti saklar lampu di rumah Anda. Cuman yang saklar lampu di rumah Anda itu mekanis, yang ini elektronis. Bedanya apa? Kalau mekanis Anda harus tekan, cetek. Nah, seperti itu ya. Sebentar, saya ambilkan contohnya yang saklar mekanis. Mana ya? Saya ada contohnya saklar mekanis. Eh, Nah, seperti ini ya, saklar mekanis ya. Jadi harus pencet agar dia on atau off. Nah, kalau yang ini adalah saklar elektronis sehingga dia dikontrol oleh arus listrik untuk on dan off-nya dari sini ya. Nah, ini outputnya begitu. Jadi dia disuplai arus, kemudian dia akan menggerakkan relay saklarnya di dalam sini untuk mengendalikan alat-alat ini ya. Nah, ini yang paling banyak digunakan itu namanya relay ya. Kemudian solenoid. Solenoid ini dia bisa dimanfaatkan untuk kunci rumah ya. Apa ya? Bahasa Jawa itu slot, tahu slot ya, yang dia cetek ya gitu. Kalau dia dikasih arus listrik, dia bisa ngunci seperti ini. Atau sebaliknya, kalau kasih listrik justru dia akan membuka, tergantung jenis solenoidnya. Kemudian ada juga di sini motor stepper. Motor stepper itu kalau yang bawahnya ini dinamo. Bedanya apa? Kalau dinamo itu kita kasih arus listrik, dia akan berputar terus. Begitu kayak di mobil remote ya. Mobil remote kita kasih dia baterai, kita perintahkan dia untuk maju, maka dia akan berputar dinamonya, maju. Sedangkan kalau motor stepper di sini dia itu kalau nggak salah 7 derajat per perputarannya. Jadi ini lebih presisi. Kita mau muter dia berapa derajat putarannya itu bisa. Kalau pakai motor stepper ya. Nah, ini contoh-contoh dari aktuator. Nanti Anda akan mengenal jauh lebih banyak lagi sensor, lebih banyak lagi perangkat prosesornya, dan jauh lebih banyak lagi tentang aktuatornya di materi-materi selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lihat arsitekturnya. Arsitekturnya IoT seperti apa sih? Nah, ada yang pakai 3 arsitektur, ada yang pakai 4 arsitektur, dan bahkan ada yang 5 arsitektur. Jadi standarnya macam-macam ya. Ini saya bilang tengah saja yang 4 arsitektur ya. Yang paling bawah sendiri ya, ini bisa Anda bayangkan kalau di jaringan komputer itu seperti OSI layer. Nah, seperti itu ya. Atau TCP/IP layer. Nah, ya. Yang bawah sendiri ada apa? Kalau di OSI kan namanya physical layer. Kalau di sini namanya sensing layer. Ya, ini adalah layer atau lapisan yang berhubungan dengan sensor dan aktuator, berhubungan dengan hardware yang tadi, ya. Kemudian di atasnya ada network layer. Nah, ini urusannya sama
bagaimana mengirimkan data ke perangkat yang lain. Atasnya lagi ada data processing layer. Nah, ini tugasnya untuk memproses data. Biasanya nanti di sana ada analisa, ada algoritma, begitu. Sehingga menghasilkan suatu keputusan. Ya. Dan yang terakhir ada application layer. Nah, di sini biasanya ini berhubungan dengan user. Ya, interface buat aplikasi untuk mengontrol misalnya. Oh, saya ingin lampu teras dinyalakan, lampu ruang tamu dimatikan, tapi melalui smartphone, ya. Nah, itu adanya di application layer. Atau melalui laptop, komputer Anda buat aplikasi berbasis web seperti itu. Nah, itu adanya di aplikasi layer, ya. Data flow-nya dari bawah ke atas dan dari atas akan ke bawah lagi. Seperti itu. Oke, jadi kesimpulannya dari materi kita kali ini adalah yang pertama, Internet of Things itu adalah sekumpulan perangkat elektronik yang saling terhubung, di mana perangkat tersebut dapat mengambil data dari lingkungan. Tadi sudah sampaikan beberapa sensornya, bisa memproses data, dan bisa melakukan aksi sebagai hasil pemrosesan data. Misalnya, oh sekarang sudah malam, cahaya mataharinya sudah redup, sudah di bawah threshold, maka saya aksinya adalah menyalakan lampu seperti itu. Ya. Kemudian perangkat IoT terdiri dari sensor, network, microcontroller, ya ini pemproses dan aktuator. Seperti itu. Nanti jenisnya, tipenya ada banyak sekali, ya. Kemudian arsitektur IoT terdiri dari lapisan sensing, lapisan network, lapisan data processing, dan lapisan aplikasi yang baru saja tadi saya jelaskan. Dan IoT digunakan di berbagai bidang kehidupan manusia untuk memudahkan pekerjaan manusia yang bersifat repetitif, yang bersifatnya dia mengulang-ulang terus. Misalnya, petani setiap pagi dan sore beliau menyiram tanamannya, menyiram tumbuhannya di sawah, di ladang dan sebagainya. Itu kan repetitif ya, setiap hari pagi dan sore. Nah, itu kita bisa memanfaatkan IoT ini untuk melakukan penyiraman secara otomatis setiap pagi dan sore. Atau Anda setiap pagi dan sore itu kalau pagi matiin lampu, kalau sore nyalain lampu, ya kan? Nah, kita bisa menggunakan IoT untuk kalau pagi dia mati sendiri, kalau sore dia nyala sendiri. Contoh-contoh hal yang seperti itu. Ya, itu bisa digunakan IoT. Ya. Oke, itu adalah sedikit introduction, sedikit perkenalan tentang Internet of Things ya. Selanjutnya nanti kita akan belajar tentang hal-hal lebih teknis bagaimana caranya kita membuat ya Internet of Things kita sendiri. Oke, baik demikian untuk penjelasan kali ini. Sampai jumpa lagi di penjelasan selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.